Perkenalkan, nama saya Immanuel Pindota Ginting dengan NIM 51-2020-050. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Program Studi Agroteknologi. Di sini saya ingin menyampaikan suatu materi agroklimatologi sebagai tugas akhir semester saya, yaitu semester antara 2020 sampai 2021. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat menonton. Baiklah, pertama kita akan membahas iklim atau klasifikasi Oldeman. Iklim Oldeman ini merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria lama terjadinya bulan basah dan bulan kering, yang batasnya juga memperhatikan kebutuhan air tanaman padi. Dan juga metode pada klasifikasi Oldeman ini dikatakan juga lebih maju daripada metode lainnya, karena metode Oldeman ini juga membahas unsur-unsur cuaca yang lain. Klasifikasi Oldeman ini dibuat untuk lebih mengarah kebutuhannya pada bidang pertanian. Dan juga klasifikasi Oldeman ini digunakan untuk menentukan kesesuaian penanaman padi atau palawija pada suatu daerah yang akan ditanam. Kriteria dalam klasifikasi Oldeman berdasarkan perhitungannya terbagi 3, yaitu bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering, dengan batasannya memperhatikan peluang hujan dan kebutuhan air tanaman. Ciri-ciri bulan basah yaitu merupakan bulan dengan rata-rata curah hujannya lebih dari 200 mm. Sedangkan pada bulan lembab ciri-cirinya yaitu bulan dengan rata-rata curah hujannya 100 hingga 200 mm. Yang ketiga yaitu bulan kering. Ini merupakan rata-rata dengan curah hujannya kurang dari 100 mm. Adapun pengklasifikasian iklim Oldeman ini terbagi menjadi 5 tipe kategori. Kategori-kategori tipe Oldeman tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tipe A, yaitu bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Yang kedua tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Yang ketiga tipe C, bulan-bulan basah berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Yang keempat tipe D, bulan-bulan basah secara berturut-turut turun antara 3 sampai 4 bulan. Yang terakhir itu tipe E, bulan-bulan basah turun kurang dari 3 bulan. Sementara untuk subtipe penentuannya adalah sebagai berikut. 1. Bulan basah berjumlah kurang atau sama dengan 1. 2. Bulan kering terjadi 2 sampai 3 kali. Yang ketiga, bulan kering terjadi 4 sampai 6 kali. Yang keempat, ada lebih 6 kali terjadinya bulan kering. Oldeman juga menciptakan atau membuat suatu segitiga iklim Oldeman yang dapat kita lihat pada gambar di atas. Kita lihat pada bagian bawahnya yaitu berisi tentang jumlah bulan basah berturut-turut, dan pada bagian kanannya jumlah bulan kering berturut-turut, dan pada bagian kirinya yaitu panjang musim pertumbuhan. Di sini kita juga dapat melihat jika jumlah bulan basah berturut-turutnya yaitu 12, maka kita akan mendapatkan jumlah bulan kering berturut-turutnya itu 1. Dan jika jumlah bulan basah berturut-turutnya 11, maka jumlah bulan kering berturut-turutnya itu 2. Begitu juga sampai seterusnya. Dari segitiga ini kita dapat mendapatkan hasil seperti pada gambar tabel di atas. Pada tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa merupakan zona agroklimat yang paling cocok ditanami tanaman komoditas pertanian, yaitu pada tipe B. Karena pada tipe yang lainnya, karena pada tipe B di sini tanaman padi terus-menerus mendapat perencanaan yang baik
dan produksinya tinggi apabila musim kemarau. Dan tanaman dan zona agroklimat atau yang cocok untuk ditanami tanaman palawija yaitu adalah pada tipe C1 karena tanaman padi dapat sekali dan palawija 2 kali setahun sehingga dapat menghasilkan tanaman palawija lebih banyak. Sekianlah klasifikasi aldeman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi iklim Smith-Ferguson. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh Smith dan Ferguson. Smith merupakan guru besar sekaligus direktur pada Lembaga Meteorologi dan Geofisika yang ada di Jakarta. Sedangkan Ferguson juga guru besar pada Fakultas Hutan Pertanian di UI atau yang kita kenal Universitas Indonesia. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson ini didasarkan pada jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Maksud dari jumlah rata-rata bulan kering yaitu pada satu bulan curah hujan kurang dari 60 mm itu termasuk pada bulan kering. Dan sedangkan pada bulan basah curah hujannya lebih dari 100 mm. Klasifikasi iklim Smith-Ferguson disebut juga Q model karena didasarkan pada rasio Q dengan rumus yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah bulan rata-rata basah. Jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Jumlah rata-rata bulan basah dihitung dalam periode waktu tertentu seperti 5 tahun, mungkin juga 18 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tabel klasifikasi iklim yang dibuat oleh Smith dan Ferguson. Tabel tersebut dapat kita lihat pada tampilan berikut. Jika kita lihat tipe iklim A memiliki nilai Q yaitu kurang dari 14,3% dengan keadaan iklim dan vegetasinya yaitu daerah yang basah dan juga termasuk hutan hujan tropis. Pada bagian B, nilai Q-nya sebesar 14,3 sampai 33,3%. Itu dengan keadaannya yaitu daerahnya basah dan juga termasuk hutan hujan tropis. Pada bagian tipe iklim C, nilai Q-nya sebesar 33,3 sampai 60%. Pada keadaan iklimnya yaitu daerahnya agak basah, hutan rimba dan juga daun gugur pada musim kemarau. Pada bagian D-nya, nilai Q-nya pada tipe iklim bagian D nilai Q-nya sebesar 6% sampai 60% sampai 100%. Yaitu dengan keadaannya daerahnya sedang dan hutan musim. Pada tipe iklim E, nilai Q-nya sebanyak 100 sampai 167%. Pada keadaan iklimnya di sini daerahnya agak kering dan hutan sabana. Tipe iklim F itu nilai Q-nya sebesar 167 sampai 300% dengan daerahnya yang kering dan juga hutan sabana. Pada bagian G, nilai Q-nya pada tipe iklim G nilai Q-nya 300 sampai 700%. Di sini daerahnya sangat kering dan padang ilalang. Pada tipe iklim H, nilai Q-nya lebih dari 700%. Pada daerah ini, daerahnya sangat ekstrim kering atau dapat dikatakan seperti gurun dan juga padang ilalang. Demikianlah klasifikasi Smith-Ferguson yang dapat saya sampaikan. Saya akan melanjutkannya pada tahap berikut. Selanjutnya kita masuk pada bagian penggunaan data iklim pada bidang pertanian. Informasi iklim ini sebenarnya sangat berguna bagi para petani, yaitu untuk produksi pertaniannya yang efektif dan efisien. Dan biasanya informasi atau data iklim ini dapat kita ketahui dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iklim juga sering disebut orang sebagai cuaca.
Padahal iklim dan cuaca itu jelas-jelas berbeda. Cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam kurun waktu yang singkat. Sedangkan iklim yaitu rata-rata cuaca yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Adapun manfaat data iklim pada bidang pertanian yaitu sebagai informasi curah hujan. Ini kita juga dapat mengetahui analisis bahaya erosi dengan metode Universal Soil Loss Equation atau USLE. Karena curah hujan sangat berpengaruh pada komoditas tanam yang kita tanam. Dengan mengetahuinya mungkin kita dapat mencegah atau mengantisipasi pada saat terjadi hujan. Yang kedua yaitu data curah hujan, temperatur, kelembapan, dan tingkat erosi. Ini juga biasa berpengaruh untuk evaluasi kesesuaian lahan. Yang ketiga yaitu radiasi suhu, kecepatan angin, tekanan uap air, dan juga curah hujan. Ini biasa untuk analisis indeks kekeringan, penentuan pola tanam, dan juga perencanaan irigasi dengan metode neraca air. Karena air juga merupakan peranan sangat penting dalam komoditas apapun yang kita tanam. Dengan mengetahui data iklim atau informasi iklim, kita dapat menyimpulkan atau kita kedepannya dapat mengetahui apa yang kita lakukan untuk komoditas tanam yang akan kita tanam. Yang pertama, kita harus memilih komoditas unggulan. Ini sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini sangat berperan besar pada perkembangan ekonomi suatu wilayah karena mempunyai pendapatan atau penghasilan yang tinggi. Adapun kriteria pemilihan komoditas unggulan ini yaitu pertama, sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar. Kedua, komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian pada daerah tersebut. Ketiga, sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar ataupun cukup banyak. Yang terakhir itu sektor ini harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Langkah selanjutnya adalah pengelolaan air yang cermat. Air berperan sangat penting dalam usaha peningkatan produksi selain tanah dan iklim. Karena semua tanaman pasti sangat membutuhkan air. Air bagi para petani merupakan juga sumber daya pokok untuk berlangsungnya kegiatan pertanian. Fungsi air untuk pertanian juga secara umum yaitu sebagai irigasi atau pengairan. Karena tanpa ada airnya tentu saja kita tahu bahwa tanaman tersebut tidak akan dapat hidup dengan baik dan juga tanaman tersebut akan mati. Langkah selanjutnya yaitu pengelolaan tanah yang baik. Tanah dan lahan pertanian adalah hal yang paling vital dalam sektor pertanian. Tanaman pun tidak bisa hidup juga tanpa adanya lahan atau tanah. Adapun cara menjaga atau mengelola tanah yang baik adalah sebagai berikut, yaitu dengan cara pertama itu kita mengolah tanah lahan. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama kita adalah dengan pembukaan lahan. Istilah pembukaan lahan ini juga sering disebut dengan istilah land clearing atau pembersihan lahan yang dilakukan secara manual. Biasanya pembersihan lahan dilakukan dengan melibatkan banyak orang, terlebih bila lahan tersebut juga cukup luas. Alat yang digunakan pada pembukaan lahan ini pun termasuk cukup sederhana, yaitu seperti cangkul, sabit, parang, dan juga alat-alat lainnya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, sudah banyak para petani menggunakan mesin yaitu seperti traktor. Dengan begitu akan mempercepat waktu dan juga menghemat biaya. Langkah selanjutnya yaitu langkah untuk menjaga tanah yaitu penggaruan tanah. Ini sebenarnya hampir sama dengan pembukaan lahan.
namun dia lebih menekankan pada menggunakan alat-alat tradisional seperti garuk, cangkul, dan juga parang. Tujuannya adalah untuk menghancurkan gumpalan tanah yang keras di suatu lahan. Yang langkah selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan merupakan hal sangat wajar bila kita menanam, karena tujuan pemupukan adalah agar unsur hara yang di dalam tanah tersebut menjadi lebih subur. Bila pemupukan dilakukan lebih awal, maka juga akan perkembangan atau efeknya akan terjadi lebih cepat. Sebaiknya kita juga menggunakan pupuk yang sudah biasa atau direkomendasi untuk digunakan pada tanaman tersebut. Selanjutnya adalah pemilihan teknologi budidaya yang tepat guna. Ini maksudnya adalah teknologi tepat guna merupakan sebuah upaya untuk memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin dengan menyelesaikan permasalahan yang timbul dari lingkungan. Meskipun sudah banyak petani yang memanfaatkan teknologi ini, namun masih ada saja petani yang kurang ataupun belum tahu cara melakukannya, yaitu dengan mereka masih menggunakan cara tradisional. Padahal tindakan tersebut sangat ketinggalan, bahkan juga sangat rugi bagi para petani yang belum melakukannya, karena kurang produktif. Akibatnya penggunaan cara tradisional yang cenderung kurang efektif dan efisien. Adapun masuk dari teknologi budidaya ini, yaitu contohnya seperti traktor, mesin penebar pupuk, atau mesin untuk pemimpil jagung, dan juga mesin seperti mesin perontok padi. Sekianlah pada bagian peranan data iklim bagi pertanian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam kurun waktu yang panjang. Perubahan iklim ini memiliki banyak dampak di muka bumi, seperti naiknya suhu muka bumi, perubahan musim tanam, mungkin juga perubahan curah hujan dan musim kering. Semakin banyak kekeringan dan gelombang panas pasti menyebabkan es kutub mencair, sehingga menyebabkan air akan naik, dan juga pasti terjadinya kerusakan pada daerah-daerah pantai. Dampak perubahan iklim ini juga berbeda di setiap daerah, karena tergantung berdasarkan pada letak geografis dan juga kondisi keikliman pada suatu daerah tersebut. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan iklim, yaitu seperti pemanasan global, efek-efek gas rumah kaca, dan juga pembakaran hutan yang secara ilegal, dan juga lainnya. Adapun dampak perubahan iklim ini bagi masyarakat yaitu curah hujan yang tinggi dan dapat juga menyebabkan kebanjiran, musim kemarau yang kepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana-bencana alam, dan juga berkurangnya sumber air. Dan iklim ini merupakan faktor utama juga pada bagian pertanian, karena jika terjadinya perubahan iklim, pasti setiap komoditas tanam yang ditanam pasti akan berbeda. Dan oleh sebab itu juga kita harus mengetahui perubahan iklim, yaitu dengan cara seperti yang baru saya sampaikan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui data-data iklim agar dapat mengantisipasinya. Iklim juga mempengaruhi produksi pangan, karena itu penerapan klimatologi pada pertanian adalah paling penting, mengingat setiap jenis tanaman pada berbagai tingkat pertumbuhan memerlukan kondisi iklim yang berbeda-beda. Faktor iklim yang disebut dengan pengendali iklim yaitu seperti ketinggian tempat, latitude atau garis lintang,
arus laut, permukaan tanah, dan juga lainnya. Perubahan iklim ini juga berdampak pada produksi tanaman pangan. Itu secara global, perubahan iklim dapat jelas-jelas menurunkan produksi tanaman, terutama di wilayah pertanian yang terletak di daerah lintang rendah dan akan mengalami dampak yang cukup parah. Dampak tersebut dikarenakan wilayah lintang rendah memiliki suhu udara yang berada pada batas toleransi tanaman atau di bawah 10 derajat Celcius dan di atas 29 derajat Celcius. Juga terdapat interaksi dua arah antara fenomena perubahan iklim dan usaha pertanian. Yaitu pertama, perubahan iklim berkontribusi bagi produksi pertanian seperti tanaman, ternak, dan juga vegetasi hutan. Dua, teknologi pertanian yang tepat juga dapat menjadi upaya untuk mengatasi perubahan iklim. CO2 atau karbon dioksida juga berperan terhadap perubahan iklim. Kenyataannya ada atau tidaknya manfaat masih bervariasi dan sedang diperdebatkan dalam literatur ilmiah. Efek kenaikan CO2 terhadap perubahan iklim itu akan berdampak sedikit positif pada tanaman padi dan kedelai, tapi berdampak negatif pada tanaman jagung dan gandum. Kenaikan level CO2 ini juga berpotensi meningkatkan panen global 1,8% per dekade. Tapi pemanasan bumi juga berpotensi menurunkan panen global 1,5% per dekade. Sehingga itu sangat seimbang dan juga merupakan jadi masalah dalam bidang pertanian. Anomali iklim terbagi dua, yaitu ENSO atau El Nino Southern Oscillation, yaitu El Nino dan Lina, itu dipicu oleh kondisi di Samudra Pasifik. Yang kedua, Indian Ocean Dipole, itu dipicu oleh kondisi di Samudra Hindia. El Nino merupakan musim kemarau yang berkepanjangan dan juga curah hujan yang turun drastis dari biasa, tidak seperti biasanya. Sedangkan La Nina yaitu musim hujan atau banjir yang berkepanjangan dan juga curah hujannya naik sampai dengan kira-kira 40 mm per bulan. Dan ada pun juga dampak bila bahwa petani kesulitan untuk menebak perubahan iklim itu mengakibatkan seperti ketersediaan air yang sangat sulit diprediksi sehingga kebutuhan air untuk tanaman tidak terjamin. Itu selanjutnya daerah kering juga bisa semakin kering serta daerah basah bisa jadi semakin basah. Selanjutnya produktivitas tanaman sampai kira-kira 2050 akan terus ditentukan oleh teknologi ataupun juga perbaikan atau agronomis atau iklim. Yaitu selanjutnya daya tanggap tanaman akan juga tergantung pada kondisi tanaman seperti perbaikan genetis dan juga manajemen adaptif. Selanjutnya kita masuk pada bagian adaptasi dan mitigasi. Yang pertama itu adaptasi. Adaptasi merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim. Adapun elemen-elemen pertanian yang perlu beradaptasi yaitu seperti pertama sumber air dan tanah. Pada bagian ini saya akan membahas tentang adaptasi dan mitigasi serta contoh-contohnya. Adaptasi merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap iklim. Karena jika iklim berubah, kita harus siap untuk menghadapinya, yaitu dengan cara beradaptasi dengan iklim. Adapun elemen-elemen produksi pertanian yang perlu beradaptasi yaitu pertama, sumber daya air dan tanah. Dua, sistem produksi tanaman dan ternak. Ketiga,
layanan ekosistem oleh landscape pertanian. 4. Kualitas dan keamanan pangan. 5. Struktur lahan pertaniannya. Dan keenam adalah pendapatan dan keuangan. Dari mengetahui 6 hal tersebut, kita dapat mengetahui berikutnya untuk komoditas tanam apa yang akan kita tanam pada lahan tersebut. Petani juga memahami dan menanggapi perubahan iklim sesuai dengan pengalaman pribadinya dan juga faktor-faktor pembatasnya seperti air, suhu, input, dan lain-lain. Dalam sistem pertanian, mereka memiliki prinsip ini perlu memiliki prinsip ini untuk memahami strategi adaptasi. Karena strategi pada adaptasi ini sangat penting untuk komoditas tanam yang kita tanam, agar tidak terjadinya gagal panen dan juga menghasilkan panen yang berlimpah. Adapun cara-cara untuk melakukan adaptasi pada sistem pertanaman adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan varietas atau spesies yang lebih tahan. Ini maksudnya itu kita menggunakan tanaman yang sesuai pada kondisi cuaca. Misalnya cuaca pada daerah tersebut cuacanya dingin, kita harus menyiapkan tanaman yang dapat tumbuh dan hidup atau bertahan pada cuaca yang dingin. Dan sedangkan jika daerah itu cuacanya panas, kita memilih tanaman yang dapat hidup pada daerah panas. Selanjutnya, pengaturan pemupukan untuk menopang kualitas biji buah atau biji sesuai kondisi iklim di musim tanam. Itu pupuk juga sangat berperan pada tumbuhan atau tanaman. Karena itu kita harus juga memilih-milih pupuk yang juga cocok pada iklim pada lahan tersebut, sehingga tidak akan mengalami kerusakan yang parah. Terus selanjutnya, pengelolaan waktu dan jumlah air irigasi. Nah, air juga sangat berperan dalam tanaman. Karena oleh sebab itu, jika kita berada pada daerah yang sulit air, kita harus tahu apa cara yang akan kita lakukan untuk mendapatkan air bagi tanaman kita. Selanjutnya, perluasan skala teknologi pemanenan air. Selanjutnya, pengaturan kembali periode dan lokasi tanam. Dan selanjutnya adalah penggunaan informasi cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal produksi. Pada bagian ini kita kembali ke materi sebelumnya, yaitu penggunaan data iklim bagi pertanian. Karena data tersebut dapat kita peroleh dari BMKG, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Karena data iklim ini juga sangat penting untuk tumbuh pertanian. Karena dengan mengetahui data iklim ini, kita dapat mengantisipasi jika suatu-waktu terjadinya perubahan iklim pada daerah yang kita tanam. Adapun contoh adaptasi perubahan iklim bidang pertanian yaitu: pertama, mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan juga hujan lebat. Kedua, memberikan lebih banyak penduduk atap atau aliran udara di lumbung pangan untuk melindungi hasil panen ketika musim panas, di mana suhu menjadi lebih tinggi agar hasil panen tersebut tidak membusuk. Selanjutnya yaitu mitigasi. Mitigasi merupakan usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK. Adapun 6 sektor utama mitigasi yaitu: yang pertama, pertanian, kedua, kehutanan, 3, lahan gambut, 4, energi dan transportasi,
5. Industri, dan yang keenam itu pengelolaan limbah. Adapun cara mitigasi yaitu 1. Penggunaan varietas padi rendah pada emisi gas CH4. Sini jumlah anakannya terdiri dari eksudat dan biomasa akar dan juga serta emisi. Yang 2. Pengelolaan irigasi sawah. Pada sini emisi CH4 pada kondisi tergenang menjadi kondisi kering. 3. Optimasi lahan tanpa bakar. Hal ini sangat diantisipasi karena membakar lahan itu juga sangat berbahaya dan juga merugikan banyak orang, itu seperti pencemaran udara dan juga dapat menyebabkan kebakaran, dan juga kualitas tanah yang ada di situ pasti akan rusak. Yang keempat, pengembangan perkebunan di lahan non hutan dan lahan terdegradasi. Ini merupakan penghasil produk perkebunan, yaitu seperti sawit, karet, dan kakao. Dan tanaman-tanaman tersebut merupakan tanaman penyerap karbon yang baik, sehingga juga harus ditanam. Yang kelima, penggunaan limbah untuk biogas dan kompos. Di sini kita diajarkan untuk mengelola limbah-limbah yang dapat didaur ulang dijadikan kompos ataupun menjadi pupuk, sehingga kita juga akan dengan mengelola limbah kita juga akan mengurangi pencemaran pada air dan juga pada udara dan juga pencemaran lainnya. Yang terakhir yaitu pengelolaan pemupukan. Pada bagian ini pemberian pupuk bisa meningkatkan dan mempercepat hasil produksi tanaman. Pemberian pupuk pada tanah dan akar akan meningkatkan kadar unsur hara pada tanah dan juga membuat tumbuhan pada media tanam tersebut dapat kembali tumbuh secara subur dan sehat. Kita juga harus memberi pupuk yang sesuai dengan tanaman yang kita tanam dan juga memberinya sesuai takaran yang sudah diberikan. Demikianlah video mengenai materi agroklimatologi yang dapat saya sampaikan. Kiranya ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan kata, mohon dimaklumi. Semoga pada video ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.